Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Aihwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah curahkan pada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul walaupun dalam channel LSK ya. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, sebelum kita mulai kita baca dengan basmalah, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin mengomentari satu video dari Murtadin Pendeta Saifuddin Ibrahim di channelnya ya. Channelnya itu namanya Saifuddin Ibrahim Channel, yaitu yang berjudul 5 syarat menjadi nabi. Ya, saya sih sebetulnya bukan tipe orang yang suka mereaction video orang ya. Saya nggak terlalu peduli lah. Tapi ada beberapa video-video yang menurut saya akhirnya perlu kita reaction dalam rangka tabayun ya, dalam rangka cross check ya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sudah mengarah kepada menuduh ya, dan melukai hati umat Islam ya. Baik ya, sebetulnya juga kami LSK dan saya tidak juga terlalu peduli dengan para murtadin ya yang di luar sana. Kalau murtadin itu tidak menyerang Islam. Contoh misalnya Pendeta Henry Tandianta, kemudian Pendeta Yesaya Pariaji ya, dan lain sebagainya yang tidak suka menyerang Islam ya. Saya juga hormat sama beliau ya. Kita juga bersahabat, kita nggak pernah musuhan, nggak pernah kita kemudian saling mencaci di videonya, debat dengan cara yang baik dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ada murtadin yang kemudian usil, nah ini yang perlu kami tanggapi ya. Kami tanggapi ini karena bagian daripada hak kami, hak jawab kami sebagai seorang muslim ya. Begitu juga kalau saya bikin video, kemudian beberapa YouTuber Kristen merasa perlu menanggapi, ya boleh-boleh aja ya. Ini kan suatu hal yang biasa ya dalam kehidupan beragama kita ya. Judulnya adalah 5 syarat menjadi nabi. Intinya begini, dalam video tersebut beliau yang merupakan mantan muslim, yang mengaku mantan ustadz, mantan pengajar di salah satu pesantren ya, dan pinter bahasa Arab segala macam lah pengakuannya beliau ya. Saya sih nggak terlalu peduli dengan pengakuan itu hak beliau gitu ya. Nah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gagal ya disebut nabi, atau tidak pantas, tidak layak disebut nabi karena tidak memenuhi 5 syarat ya menurut beliau ini ya. Nggak tahu ini syaratnya dari mana. Sekali lagi, yang disampaikan beliau ini banyak merupakan asumsi pribadi ya. Orang kalau sudah mengatakan sesuai asumsi pribadinya ya repot ini ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, itu boleh-boleh aja ya. Nah, di channelnya dia kok ini ya. Saya juga boleh menjawab ya di channel saya kok kan gitu ya. Jadi kita sudah biasa yang seperti ini. Nah, tapi saya nonton video beliau itu sampai 3 kali sebetulnya. Beliau ngomong syaratnya ada 5 ya. Tapi yang saya dengerin cuma 4 ya. Satunya nggak ada ini. Jadi ada 5 syarat menjadi nabi kalau kata si Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Itu pertama, nabi itu harus punya nubuat. Nah, yang kedua, nabi itu harus punya mujizat. Yang ketiga, nabi itu harus punya saksi. Yang keempat itu nabi itu harus dari Israel. Yang kelimanya nggak ada. Saya udah dengerin 3 kali. Apa kuping saya yang kurang jelas atau gimana ya, saya nggak tahu. Pokoknya dari 5 syarat yang disebutkan Pak Saifuddin Ibrahim ini, saya mencatat cuma 4 yang disebutkan sama dia di video itu ya. Oke, yang pertama, syarat menjadi nabi katanya harus bernubuat. Nah ya, dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu
nubuatnya banyak dan terbukti. Misalnya Yesus menubuatkan Petrus akan menyangkal dia sebelum fajar 3 kali. Nah, itu terbukti tuh kan ini ya. Contoh gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad nggak pernah punya nubuat. Nubuatnya semuanya gagal. Nah, menurut dia begitu ya. Contohnya Islam katanya ya nanti Yahudi akan terpecah jadi 72 golongan, Kristen jadi 72 golongan, Islam akan terpecah. Tapi faktanya sampai sekarang Kristen berpecah-pecah menjadi ribuan golongan. Nah, dia ngakuin sendiri Kristen itu pecah ya, secara nggak langsung di video itu ya. Jadi ribuan golongan ya. Nah, ini contoh. Mana nubuat Nabi Muhammad yang terbukti gitu ya. Nah, ini bagi saya ya kan sebagai seorang muslim dan teman-teman muslim semuanya, kalau dengar video ini agak ketawa gitu. Kenapa? Karena beliau ngakunya mantan ustadz, mantan pengajar, pinter, tapi kok nggak tahu ya tentang nubuat Nabi Muhammad. Cuma satu aja yang disebutin. Padahal nubuat Nabi Muhammad itu banyak ya. Dan dia tidak fair karena tidak menyebutkan nubuat yang lain ya. Misalnya contoh aja lah, contoh gampang. Ada satu nubuat ini yang terkenal ya, saya ambil ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman umatku itu akan, jadi ketika Rasulullah dan para sahabat sedang kumpul ya, Rasulullah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman umatku itu akan seperti gambarannya itu hidangan yang dikelilingi oleh para pemangsa gitu ya. Kemudian sahabat bertanya, apakah pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan bal antum kasir gitu ya. Enggak, bal antum ya yauma idzin kasir. Pada hari itu jumlah kalian itu enggak sedikit, jumlah kalian banyak gitu ya. Tapi kata Rasulullah walakinnakum ghusaan ka ghusa'is sail. Tapi jumlah kalian banyak, namun kalian itu ibarat buih yang terombang-ambing di lautan. Ya, jadi banyak tapi seperti buih di lautan. Nah, itu ya. Ini nubuat. Ya, dan ini terjadi. Saat ini umat Islam enggak sedikit banyak. Tapi jumlah banyak itu tidak menentukan kualitasnya. Karena seperti buih diombang-ambing sana sini, dipermainkan sama orang-orang kafir ya, sama musuh-musuh Islam ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa kenapa sebabnya kok bisa seperti buih di lautan gitu ya? Karena ada satu penyakit ya yang ada pada hati kaum muslimin pada waktu itu, yaitu satu penyakit yang disebut al-wahn ya, atau al-wahn ya, penyakit wahn. Penyakit wahn itu dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, wamal wahnu ya Rasulullah ya, yang disebut apa itu yang disebut dengan penyakit wahn ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab ya, wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut, penyakit cinta pada dunia dan takut pada kematian. Nah, ini adalah gambaran umat Islam di akhir zaman ya, seperti sekarang ini umat Islam terlalu cinta pada dunia dan takut pada mati ya. Itu nah, makanya disebut seperti buih terombang-ambing di lautan. Nah, hadis ini pasti beliau sebagai mantan Islam, seorang murtadin, seorang mantan ustadz tentu tahu, tapi nggak disebut sama dia. Ini dia satu aja lah ya. Masih banyak lagi nubuat-nubuat Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian yang kedua katanya Nabi Muhammad itu nggak punya mujizat. Ya, dia seperti Yesus. Yesus itu yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dihidupkan lagi. Nah, itu adalah mujizat Yesus, kuasa Yesus, dan itu nyata gitu ya. Nah, itu kata Pak Pendeta ini. Boleh ya. Antum mengagumkan Yesus, mengagumkan Kristen, ya itu boleh hak antum karena udah jadi pendeta, udah jadi Kristen. Tapi yang menyakitkan adalah dia mengatakan Nabi Muhammad nggak punya mujizat, bahwa Al-Quran itu bukan mujizat ya. Karena Al-Quran itu bertentangan satu dengan yang lain. Wah gini ya, asumsi lagi nih. Kemudian beda dengan Alkitab. Di Alkitab itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini saya ingat kalimatnya. Tidak ada pertentangan. Tapi ekspresi mukanya itu kalau antum lihat ya, nanti di deskripsi akan saya cantumkan link videonya. Saya nggak mau motong-motong video orang. Itu bukan tipe LSK, tapi akan saya cantumkan link di deskripsi kami. Tonton ya. Dia mengatakan itu dengan ekspresi wajah yang tidak yakin ya. Dia tidak pede. Kenapa? Dia menyembunyikan sesuatu. Ya, saya tidak akan menyebutkan ya pertentangan dalam Alkitab ya, karena bukan sesinya ya. Nanti saja gitu ya. Tapi saya yakin dia sedang berdusta. Ya, dia sedang menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
Apa betul Alkitab itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain? Orang-orang Kristen semua pasti tahu. Ya, nggak usah kita pura-pura lah ya. Sementara dia menuduh Al-Quran bertentangan satu sama lain, ya dibuktiin dong mana bertentangannya, nggak disebutin, nggak diceritain. Kan enak gitu ya kalau disebutin ya. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sebelum awal COVID ya pernah kita tantang debat secara langsung ya. Waktu itu salah satu inisiatornya adalah Pendeta Hendri Tandianta. Ya, tapi nggak mau. Jadi, padahal di situ ada nama saya di situ ditulis ya, karena saya salah satu yang dimasukkan sama Pendeta Hendri Tandianta sebagai debator dari Muslim gitu ya. Dan dari kalangan Kristen itu adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim, tapi nggak mau dia. Ya, bersama Pendeta Ihsan Palopo ya. Nah, jadi oke lah kapan-kapan saya akan ajukan tantangan debat lagi sama Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk membuktikan ini ya. Apakah betul Nabi Muhammad itu nggak layak disebut sebagai nabi? Kita nanti akan berdebat ya, satu meja ya. Saya nggak suka yang online lah, sama-sama aja lah. Satu meja kita duduk bareng sama-sama, kita bisa pelukan, kita bisa jabat tangan ya. Baik ya, jadi itu. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu nggak ada. Al-Quran itu bukan mujizat Nabi Muhammad. Padahal di keyakinan kami umat Islam, Al-Quran itu adalah mujizat terbesar Nabi Muhammad sepanjang masa. Bahkan mujizat ini mujizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ya, kalau cuma masalah nyembuhin orang, Nabi Muhammad ya beberapa kali nyembuhin orang, ya, para sahabat dan lain sebagainya. Ya, kemudian bulan dibelah jadi dua, dikatakan sampai sekarang mana bulannya masih jelas. Itu kan dulu, nggak menyimak orang ini gitu. Aduh ya, saya kadang-kadang suka ketawa. Jangan asumsi lah. Kita boleh mau mengkritisi agama lama kita, tapi didasari atas fakta. Jangan asumsi gitu ya. Kita boleh membanggakan agama kita yang sekarang, itu menjadi hak kita, nggak apa-apa. Tapi juga jangan ngaco juga nyerang agama lain tanpa dasar gitu ya. Nah ini, jadi apakah Al-Quran itu bukan mujizat Nabi Muhammad? Ya buktikan kalau bukan. Ya, mana pertentangannya, mana yang tidak nggak cocok sama menurut Saifuddin Ibrahim itu disebutin harusnya. Jangan cuma asumsi pribadi. Karena sampai sekarang umat Islam tetap meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang membedakan dia dengan para nabi yang lain. Kalau cuma ngeluarin air dari telunjuk, ya kan, kemudian memberi makan orang, itu ya Nabi Muhammad udah mujizat yang biasa lah, dan itu dilakukan oleh para nabi-nabi yang lain. Tapi yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain adalah Al-Quranul Karim ini, ya. Al-Quran inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sepanjang masa. Karena ini berlaku sepanjang masa. Kalau Nabi Isa ya berlaku hanya pada zamannya. Nabi Ayub berlaku pada zamannya. Nabi Musa berlaku pada zamannya. Ya, Nabi Yunus berlaku pada zamannya. Tapi Nabi Muhammad SAW berlaku sepanjang masa. Inilah kehebatan Al-Quran yang masih sampai sekarang ada di tangan kami kaum muslimin. Kami masih baca tiap hari. Kami masih menghafalnya. Kami mempelajari, dan ini menjadi petunjuk hidup dan pembimbing kami dalam kehidupan kami, gitu ya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak ada saksinya disebut nabi dari nabi-nabi yang lain. Ya, pertama jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu rentan waktu lama, ya kan. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak ada yang menjadi saksi kenabiannya. Ya, bahkan salah satu saksi-saksi Nabi Muhammad ini pertama adalah Pendeta Bukhairah dari Busra. Ya, ini adalah mantan rahib Yahudi, paham bahasa Ibrani, paham masalah Talmud segala macam. Dia segala macam nubuat Nabi Muhammad dalam Taurat ya, dalam Zabur, dalam Injil dia hafal, dia tahu. Dan dia yang pertama kali mengkonfirmasi kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Yang kedua ada pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal, yang juga mengkonfirmasi kebenaran kenabian dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ini orang-orang, bukan orang-orang Islam, ini dari kalangan dia sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, yang kemudian membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, pendeta Kristen terkenal, rahib Yahudi terkenal, mengkonfirmasi kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dua suku Yahudi yang pada waktu itu tinggal di Madinah, namanya suku Aus dan Khazraj ya, yang juga membenarkan kenabian Nabi Muhammad, bahwa akan ada nabi nanti yang terusir dari Gunung Farhan menuju ke satu tempat di Madinah. Ya, beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Gunung Farhan ya, bukan Farhan, maaf. Jadi dari kalangan Yahudi dan Kristen sendirilah
yang pada waktu itu mengkonfirmasi kebenaran kenabian Muhammad SAW. Ya, bukan dari kalangan umat Islam sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan tidak ada saksinya ya salah. Ya, justru tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani sendiri yang mengkonfirmasi, bahkan dari dua suku Yahudi yang ada di Madinah itu yang mengkonfirmasi kebenaran kenabian Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, yang keempat ya, bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel. Nah, ini lagi nih, asumsi lagi gitu ya. Itu kan sebelum bangsa Israel itu dikutuk, dilaknat. Ya, karena bangsa Israel itu adalah pembunuh para nabi, akhirnya kemudian diutuslah nabi terakhir bukan dari kalangan Israel. Ya, makanya pendeta Buhaira pada waktu itu memberi pesan pada paman Rasulullah untuk menjaga Rasulullah, hati-hati, jangan sampai bocor ini. Kalau sampai anak ini ketika Nabi Muhammad masih anak-anak pada waktu itu ya, kalau sampai orang Yahudi tahu bahwa ini adalah nabi yang dinubuatkan, ya, maka pasti akan dibunuh oleh orang Israel ini, orang Yahudi ini. Jadi justru dilindungi, makanya akhirnya diutuslah nabi terakhir bukan dari kalangan Israel, tapi dari keturunan ya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu, maka kalau dikatakan Nabi itu dari Israel ya itu asumsi. Syarat Nabi harus dari Israel. Kemudian padahal Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, begitu di Alkitab dikatakan. Tapi ketika ditanya kenapa ajaran Kristen disebarkan ke seluruh dunia, padahal itu khusus untuk Bani Israel aja, mereka mengatakan enggak kok, bukan cuma Bani Israel. Nah, ini kan standar ganda namanya. Ya, jadi tidak konsisten dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ya. Nah, jadi itu ya, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya tertarik sih mengomentari celotehannya Murtadin Saifuddin Ibrahim ini? Karena Saifuddin Ibrahim ini walaupun kalau ngomong tentang Islam itu omong doang ya, nggak pernah sesuai dengan realita fakta dan tidak ilmiah ya. Bahkan sering diajak debat oleh para YouTuber Muslim ya, sering ngacir ya, sering tidak nyambung jawabannya gitu ya. Kemudian bahkan tadi saya katakan ya, waktu itu ditantang debat beliau juga tidak bersedia dengan alasan macam-macam gitu ya. Jadi karena bagaimanapun juga Saifuddin Ibrahim ini adalah murtadin terkenal ya di gereja, kalangan gereja itu beliau dihormati, disegani, dan beliau yang menginisiasi pendirian gereja Murtadin Indonesia ya, dan sudah mulai berdiri itu, mulai dirintis sama dia. Dan menurut saya Murtadin ini satu sosok yang berbahaya buat kehidupan kaum muslimin, sehingga kita perlu mewaspadai dan kita perlu harus tahu bagaimana gebrakan-gebrakan dia. Itu saja ya Fafillah, sekali lagi mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan penyemangat keislaman kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.